bagi setiap kita. Mari berikan hatimu lebih lagi kepada Tuhan. Percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Bersyukur buat kebaikan Tuhan bagi setiap kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dengan cinta kepada Tuhan katakan, Yesus Kau sungguh baik bagi kami. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Lagu ini mengajari kita untuk kita selalu memuji, menyembah Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang layak menerima pujian kita. Mari jangan hiraukan masalah apapun yang kita alami pada saat ini. Mari fokuskan hatimu kepada Tuhan. Matamu tertuju hanya kepada Yesus. Sebab Dia yang menjadikan kekuatan bagi kita, memberikan pengharapan bagi setiap kita. Mari katakan, ku mau memuji-Mu Tuhan. Ku selalu puji dan sembah Engkau Tuhan. Dengan iman, dengan segenap hati katakan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Lebih lagi katakan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Kau menyembah, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu,
haleluya. Kami puji Tuhan. Mari berikan hatimu yang terbaik bagi Tuhan. Mari sembah Dia. Haleluya. Oh, kami selalu puji Tuhan. Syukur buat kebaikan-Mu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Kami sungguh percaya tiada yang mustahil bagi-Mu Yesus. Haleluya. Kau pulihkan setiap kami. Kau berikan kami kelegaan di dalam nama Yesus. Haleluya. Mari tinggikan nama Yesus. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Yesus. Ya Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sembah. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan. Tak dapat kami balas kebaikan-Mu Tuhan selain kami sembah Engkau, selain kami tinggikan nama-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ini hati kami, ini hidup kami. Kami persembahkan sebagai persembahan yang hidup bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan membaca firman Tuhan. Berkati setiap kami, supaya apa yang kami baca pagi ini sungguh-sungguh dapat kami pahami dan kami mengerti, sehingga kami dapat melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Terpujilah nama Tuhan, kami siapkan hati kami untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Ya, selamat pagi semua teman-teman. Shalom semua, apa kabar? Luar biasa ya. Mari kita baca di dalam Kejadian pasal 17. Kita sudah sampai di dalam Kejadian pasal 17. Ya, selamat datang untuk teman-teman yang baru bergabung hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Kita bisa bersama-sama berjumpa di ruangan virtual ini ya. Ada Putri, ada Denny. Iya, oke. Baik, mari kita buka Kejadian pasal 17 ya, teman-teman. Kita ada 15 orang ya, 15 orang. Jadi kita baca satu orang 2 ayat nggak apa-apa ya. Nanti mungkin ada 1 atau 2 orang yang tidak dapat bagian, nggak apa-apa. Kejadian pasal 17, 1 orang akan membaca 2 ayat. Ya, nanti saya minta dengan kasih Angelica bisa bantu sharing bacaan. Saya akan mulai. Sunat sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak." Silakan Angelica. Lalu sujudlah Abram dan Allah berfirman kepadanya, "Dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa." Selanjutnya Kak Putri. Kejadian berapa tadi, Pak? 17. Kejadian ayat yang berapa? Sekarang ayat 5 sampai 6 ya. Silakan. Karena itu, namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Selanjutnya Bang Walven.
Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu, turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadi Allah mereka. Selanjutnya Kak Evi. Lagi firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu, serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Selanjutnya Erina. Haruslah dikarat kulit katanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tapi tidak termasuk keturunanmu. Selanjutnya Kak Bintang. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat. Maka dalam dagingmu lah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katannya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Selanjutnya Kak Esther. Ayat 15, silakan, Sir. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham, tentang istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah, itulah namanya. Aku akan memberkatinya dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki, bahkan aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa, raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Selanjutnya Kak Kristina. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Selanjutnya Kak Mawar. Tetapi berfirmanlah Allah, tidak melainkan istrimu Sarahlah yang tidak melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak, dan akan mengadakan perjanjianku dengan menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu, ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu, dan sangat banyak. Ia akan memperanakkan 12 raja, dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Selanjutnya Kak Deni. Tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak, yang akan dilahirkan Sarah bagimu tahun yang akan datang pada waktu seperti ini juga. Setelah selesai berfirman kepada Abraham, naiklah Allah meninggalkan Abraham. Selanjutnya Kak Iren. Setelah itu Abraham memanggil Ismail anaknya dan semua orang yang lahir di rumahnya, juga semua orang yang dibelinya dengan uang, dan setiap laki-laki dari isi rumahnya. Lalu ia mengerat kulit katan mereka pada hari itu juga, seperti yang telah difirmankan Allah kepadanya. Abraham berumur 99 tahun ketika dikerat kulit katannya. Selanjutnya Kak Karlina. Dan Ismail anaknya berumur 13 tahun ketika dikerat kulit katannya. Pada hari itu juga Abraham dan Ismail anaknya disunat. Selanjutnya Kak Sondang. Dan semua orang dari isi rumah Abraham, baik lahir di rumahnya maupun
dibeli dengan uang dari orang asing, disunat bersama-sama dengan dia. Ya, baik. Thank you untuk Angel yang sudah sharing bacaan. Selamat pagi teman-teman semua. Nah, dalam bacaan kita hari ini kita melihat ada sebuah perjanjian antara Allah dengan Abram. Ya. Dan perjanjian itu adalah sunat. Kalau kita baca dalam Kejadian pasal 9 sampai pasal 10, perjanjian antara Allah dengan Nuh pelangi. Ya kan? Jadi pada zaman perjanjian lama, wahyu Tuhan, penyataan diri Tuhan kepada umatnya seringkali ditandai dengan perjanjian. Kalau perjanjian antara Allah dengan Nuh adalah pelangi, maka perjanjian antara Allah dengan Abram adalah sunat. Nanti kalau kita lanjut lagi, perjanjian antara Allah dengan Musa itu adalah 2 loh batu. Ya kan? Jadi Allah menyatakan dirinya itu berkembang dan kita lihat ada perjanjian-perjanjian yang Tuhan tetapkan. Nah, kita kan sudah belajar bahwa ketika Abram, nah di sini kan dalam pasal 17 ini nama Abram mulai berubah menjadi Abraham karena dia akan menjadi bapa segala bangsa. Ya kan? Bapa segala bangsa. Karena Abram itu bentuk jamak dari kata Abraham. Bentuk jamak dalam bahasa Ibrani. Bapa dari segala bangsa-bangsa. Nah, jadi ketika dia dipanggil dari Ur Kasdim, lalu mereka singgah di Haran. Dari Haran mereka harus pergi ke tanah Kanaan. Nah, teman-teman, di situ Abraham pernah dijanjikan Tuhan bahwa dia akan memiliki keturunan seperti bintang di langit dan pasir di lautan. Ya kan? Dan di sini kita lihat ketika dia berumur 99 tahun. Kalau kita baca dalam Kejadian pasal 12, Abraham dipanggil Tuhan dari Ur Kasdim, dari tanah kelahirannya itu berumur 75 tahun. 75 tahun. Nah, dan ketika dia berumur 99 tahun, tadi dikatakan di ayat 1, ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Ketika dia berumur 99 tahun, baru Tuhan datang lagi nih, mengatakan bahwa Abraham akan memiliki keturunan. Lalu ketika dia berumur 100 tahun, 1 tahun kemudian, lahirlah Ishak bagi Abraham dan Sarah. Nah, teman-teman, dari sini kita melihat bahwa ketika Tuhan berjanji kepada kita, Tuhan pasti menggenapinya. Mungkin ketika Abraham berumur 75 tahun, ketika Tuhan berkata kepada dia bahwa kamu akan memiliki keturunan, mungkin dalam pikiran Abraham dan pikiran Sarai, bahwa keturunan itu akan mereka peroleh 1 tahun kemudian, yaitu ketika Abraham berumur 76 tahun. Ya kan? Sementara Sarai berumur 66 tahun, karena selisih usia mereka 10 tahun, teman-teman. Mungkin itu yang ada di pikiran mereka. Lalu mereka tunggu-tunggu, seketika 1 tahun kemudian, kok nggak ada keturunan. 2 tahun kemudian, kok nggak ada juga. 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Sampai akhirnya kita baca kemarin, terjadi sebuah kesalahan, di mana Sarai mempersilahkan hambanya yang bernama Hagar untuk diambil oleh Abraham suaminya sebagai istri. Lahirlah Ismail. Tapi terjadi pertengkaran di rumah, kan? Karena Hagar menganggap rendah si Sarai. Karena nggak sabar menanti janji Tuhan. Lalu ketika berpuluh-puluh tahun, 24 tahun kemudian, Tuhan kembali berkata kepada Abraham, kamu akan memiliki keturunan dan keturunanmu akan sangat banyak. Teman-teman, mungkin kita berpikir, Tuhan, inilah saatnya Tuhan menggenapi janji Tuhan bagiku. Aku sudah nggak sanggup lagi, aku sudah nggak tahan lagi. Seringkali kita lemah, seringkali kita putus asa, nggak sabar menanti janji Tuhan. Teman-teman, percaya bahwa waktu Tuhan yang terbaik bagi setiap kita. Waktu Tuhan yang paling baik. Dia menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Bagian kita adalah bersabar, bertahan, tetap setia, menanti janji Tuhan. Karena Tuhan pasti menggenapi janjinya. Dia tidak akan pernah meleset. Kalau manusia berjanji, teman-teman, manusia dengan mudahnya akan melupakan janjinya. Tapi Tuhan kita nggak pernah. Sabar menanti janji Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Tetap dekat dengan Tuhan. Tetap setia kepada Tuhan. Nah, perhatikan. Ketika Tuhan berjanji kepada Abraham, apa yang Tuhan katakan? Ini, di dalam ayat 9.
lagi firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu, tadi dari pihak Tuhan, Tuhan berjanji akan memberikan keturunan yang banyak kepada Abraham. Tapi Tuhan mau ada komitmen dari Abraham. Tuhan berkata begini, dari pihakmu engkau harus apa? Memegang perjanjianku, engkau keturunanmu turun-temurun. Dari pihak Tuhan, Tuhan akan mengakukan mujizat kepada Abraham. Memberikan keturunan kepada Abraham. Tapi dari pihak Abraham, dia harus berpegang kepada perjanjian. Apa perjanjiannya? Ayat 10. Yaitu, laki-laki di antara kamu harus disunat. Sunat yang Tuhan berikan sebagai perjanjian kepada Abraham di dalam perjanjian lama, itu merupakan gambaran dari sunat perjanjian baru. Kalau sunat perjanjian lama, seorang pria ketika mulai berumur 8 hari harus dikerat kulit katanya. Tetapi dalam perjanjian baru, sunat tidak lagi demikian. Sunat yang Tuhan kehendaki bukan lagi secara jasmania, yaitu dikeratnya kulit katan seorang anak laki-laki, tetapi sunat hati. Hati yang berdosa ini disunat, dipotong, dibuang melalui iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Makanya kita sekarang orang percaya, orang Kristen tidak perlu sunat. Tapi kalau ada di antara teman-temannya laki-laki yang sunat sebagai alasan supaya sehat dan sebagainya, itu nggak apa-apa. Tapi jangan berkata sunat karena ini perintah Tuhan. Tidak. Itu perjanjian Tuhan dengan Abraham dan keturunannya. Udah berlalu. Zaman PR. Zaman sekarang tidak lagi. Tuhan tidak lagi menuntut orang percaya sunat. Makanya orang Kristen laki-laki sekarang ini kan tidak diwajibkan sunat kan. Karena memang sunat yang Tuhan kehendaki dalam masa sekarang ini adalah sunat hati. Potong segala hal-hal yang jahat, yang buruk dalam hati kita ini. Nah, itu teman-teman. Nah, dari sini kita belajar. Tadi kan Tuhan berjanji, berarti ada yang kedua yang kita pelajari. Yang pertama tadi Tuhan menggenapi janjinya. Yang kedua adalah kita harus melakukan bagian kita supaya janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Seringkali janji Tuhan tidak bisa digenapi bukan karena Tuhan gagal, bukan. Tapi kita yang menolak. Kita yang menolak janji Tuhan digenapi dengan apa? Dengan kita tidak melakukan bagian kita. Jadi teman-teman, kita nggak bisa berpangku tangan begini, kita nggak bisa santai, kita harus tetap lakukan bagian kita, bekerja dengan sungguh-sungguh, lakukan bagian saudara. Dan apa yang tidak bisa saudara lakukan, Tuhan akan lakukan bagi kita. Ya kan? Tuhan minta kepada Abraham, lakukan bagianmu. Sunat ya, kalian harus sunat ya. Aku akan memberkati engkau. Nah, jadi sama, Tuhan pun dengan kita, Tuhan minta kita bekerja. Makanya kalau kita baca Roma pasal 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Nah, bekerja di situ maksudnya apa? Bekerja bersama dengan kita. Kita pun bekerja, bagian kita lakukan partnya kita. Maka partnya Tuhan dia akan lakukan bagi kita. Jadi sekarang kita belajar, mari teman-teman, tetap setia, percaya, pegang janji Tuhan, dan tetap lakukan bagian saudara yang Tuhan percayakan kepada saudara. Apapun kepercayaan yang Tuhan berikan kepada saudara saat ini, sebagai mahasiswa, sebagai seorang istri, sebagai seorang suami, sebagai seorang pengusaha, sebagai seorang karyawan, sebagai seorang pegawai, sebagai seorang pelayan Tuhan, hamba Tuhan, lakukan bagian saudara. Dan Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang dahsyat dalam hidup kita, dan hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Tetap setia, dan jangan pernah meninggalkan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Kita akan berdoa syafaat. Ya, selamat datang untuk Peter yang baru bergabung. Ada Peter, ada Putri, ada Denny. Mereka bertiga, termasuk Mawar juga, Mawar. Oh, Peter ini mungkin gabung jaringan. Mereka ini adalah mahasiswa di IAKN Tarutung yang kebetulan masuk di kelas saya. Jadi sebagian besar dari mereka tinggal di asrama. Jadi tidak bisa join doa pagi. Tapi Peter ini tinggal di asrama, dia juga bisa ikut doa pagi. Saya harap teman-teman yang lain juga bisa semangat, kita bisa bersama-sama bersekutu dan bertumbuh di dalam Tuhan melalui Mesbah Pagi. Yuk, mari kita satukan hati, kita akan berdoa syafaat. Ya, saya minta dengan kasih Mawar bisa berdoa syafaat ya, berdoa bagi bangsa kita Indonesia.
berdoa bagi gereja Tuhan dan hamba Tuhan, berdoa bagi kota-kota di mana kita ada, karena kita yang ada di virtual ini berasal dari berbagai kota. Silakan Mawar. Baik, Pak. Mari kita satukan hati kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, atas berkat dan limpah kasih sayang-Mu, sehingga kami dapat merasakan napas kehidupan hingga pada pagi hari ini Bapa. Kami dapat melakukan Zoom online untuk beribadah kepada-Mu Bapa. Itu semua karena berkat dan kasih Tuhan terhadap kami semua. Bapa, kami juga tidak berdoa pada pagi hari ini, kami berdoa buat orang tua kami dimanapun orang tua kami saat ini berada, apapun yang orang tua kami lakukan, kami serahkan dalam pengasihan-Mu. Engkau selalu memberkati orang tua kami, berikan orang tua kami kesehatan, panjang umur, urapi segala pekerjaan tangan orang tua kami, supaya orang tua kami dapat untuk mencukupi kebutuhan kami sehari-hari. Kami juga tidak lupa berdoa kepada orang-orang yang kami sayangi, orang-orang yang kami cintai, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan, kiranya Engkau selalu memberkati mereka dimanapun mereka berada, supaya kami dapat berkumpul dalam keadaan sukacita. Kami juga tidak lupa berdoa buat negara kami Tuhan, buat bangsa kami, kiranya Engkau yang selalu memberkati bangsa kami, jadikan bangsa kami bangsa yang bernegara, bangsa yang berdaulat, bangsa yang takut akan Tuhan, supaya negara kami menjadi negara yang maju, menjadi negara yang takut akan Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa buat teman-teman kami, buat saudara-saudara kami dimanapun kami sedang berada Bapa. Kami ingin selalu melakukan yang terbaik dalam hidup kami. Kami juga tidak lupa berdoa, Engkau yang selalu memberkati kami, Engkau buka hati dan pikiran kami Bapa, supaya kami lebih takut terhadap Tuhan. Kami ingin kembali, kami ingin bersekutu dengan Tuhan. Bapak, kami adalah manusia yang lemah, anak-anak yang tidak pernah luput dari kata dosa. Kami percaya Engkau yang selalu mengampunkan segala dosa kami. Bapak, aktivitas kami satu hari ini kami serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan. Engkau yang selalu memberkati kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Amin. Kami sungguh percaya tangan Tuhan tidak kurang panjang menolong setiap kami, dan telinga Tuhan tidak kurang tajam mendengar seru doa kami. Dan doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kami pegang janji Tuhan, dan kami bersyukur buat anugerah Tuhan. Pagi ini kami bersama-sama belajar firman Tuhan, berdoa, dan kami sungguh percaya hidup kami pasti diberkati Tuhan, karena kami dapat mengerti kehendak Tuhan, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Apapun yang kami butuhkan, Tuhan akan tambahkan kepada setiap kami. Hamba berdoa berkati setiap teman yang hadir, Tuhan, mereka yang rindu dekat dengan Tuhan, Tuhan yang curahkan berkat kepada hidup mereka, berkat rohani, berkat jasmani. Berkati Putri, berkati Walven, berkati Angelica, berkati Kaivi, berkati Erina, berkati Ito Bintang, berkati Esther, berkati Ito Kristina, berkati Mawar, berkati Denny, berkati Iren, berkati Karlina, berkati Sondang, berkati Cinta, berkati Peter, berkati hamba, berkati kami semua dengan berkat spesial. Segala pergumulan kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan yang tolong dan periksa hati kami, supaya kami tetap berkenan kepada Tuhan. Teman-teman kami yang tidak bergabung hari ini, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang malas Tuhan jamah hati mereka, Tuhan ketuk pintu hati mereka, supaya mereka sadar bahwa mereka perlu Tuhan. Dan hari ini bahwa kami masuk dalam rencana Tuhan, mengerti kehendak Tuhan, supaya hidup kami menggenapi firman Tuhan. Setiap orang yang pernah kami janjikan untuk kami doakan, Tuhan yang tolong mereka semuanya. Mari teman-teman kita arahkan hati kita angkat tangan kita terima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat kasih, karunia daripada Allah Bapa dan cinta kasih pengorbanan dari Tuhan Yesus, persekutuan, pertolongan, penghiburan dari Roh Kudus yang menyertai dan memberkati kita pagi ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya diberkati Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Selamat pagi semua, sampai jumpa besok. Tuhan berkati. Pagi semuanya, Tuhan berkati. Ya, dadah semua. Thank you ya Mawar, thank you Putri, Peter, Tuhan berkati. Sondang, ya Denny, Tuhan berkati ya. Maaf atas keterlambatan saya, Bu. Ya Peter, nggak apa-apa. Besok ya, sampai jumpa besok ya. Tuhan berkati. Iya Pak, terima kasih Pak.